Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar persiapan UTBK SBMPTN materi sejarah. Oke, langsung saja ya kita ke soal yang pertama. Oke, soal pertama ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nanti nomor 1 sampai nomor 5 ya. Yang pertama, berikut ini adalah daerah pertama di Indonesia yang diduduki oleh tentara Jepang. Apakah A. Aceh Lampung Bali, B. Morotai Biak Ambon, C. Tarakan Pontianak Samarinda, D. Bandung Sukabumi Cirebon, ataukah E. Padang Riau Palembang? Jawabannya apa kira-kira? Oke, dari sini ya. Jadi pertama kali Jepang datang ke Indonesia itu di Kalimantan, tepatnya pada tanggal 10 Januari 1942. Nah, berarti kalau di Kalimantan udah jelas banget, jawabannya ialah yang C. Jadi berhasil pertama kali itu datangnya ke Tarakan ya. Nah, dari Tarakan kemudian Jepang melebarkan sayapnya hingga ke Pontianak, Samarinda gitu. Nah, barulah nanti ke daerah-daerah lain di luar Kalimantan termasuk Jawa. Itu ya, nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 2, di dalam menghadapi ofensif Jepang, pihak serikat membentuk. Nah, jadi untuk menghadapi agresi dari Jepang, pihak sekutu itu membentuk pasukan gabungan namanya APDACOM. APDACOM ini adalah gabungan dari Amerika, Inggris, kemudian Belanda, dan Australia. Nah, pada waktu itu APDACOM ini diketuai oleh Letnan Jenderal Terputer. Lah, Letnan Jenderal Terputer itu merupakan jenderal dari Belanda yang bertugas di Indonesia pada waktu itu ya. Jadi jawabannya ialah yang E, APDACOM ya. Nomor 3, serangan tentara Jepang pada 1 Maret 1942 atas Pulau Jawa tidak dapat dibendung oleh pasukan Belanda. Sehingga pada 8 Maret 1942, Jenderal Terpurten, Panglima Tentara Sekutu di Hindia Belanda, memutuskan untuk menyerah tanpa syarat di kota mana? Apakah A. Bandung, B. Cianjur, C. Subang, D. Tasikmalaya, ataukah E. Kuningan? Di mana kira-kira? Oke, jadi pada 1 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di daerah Kalijati, Subang, Jawa Timur. Jadi jawabannya adalah Subang, Jawa Timur. Tepatnya daerah Kalijati ya. Sekarang ke soal nomor 4. Pemerintah pendudukan Jepang membentuk departemen propaganda yang bernama A. Sendenbu, B. Somubu, C. Sangyobu, D. Gunseikan, C. E. Chuosangin. Nah, jadi pemerintah Jepang itu membentuk Chuosangin yang bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu pemerintahan Jepang. Jadi kayak taktiknya Belanda ya, untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, salah satunya dengan membentuk Chuosangin ini gitu ya. Kalau A, B, C, D itu adalah ini ya, A, B, C, D itu adalah susunan pemerintahan militer Jepang. Jadi jelas banget jawabannya itu yang E ya, Chuosangin, karena yang A, B, C, D, E itu adalah pemerintah militer Jepang. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada Serdebu, Somadu, Sangyobu, sama Gunseikan gitu ya, jelas banget jawabannya. Nomor 5, tokoh yang memakai taktik non-kooperasi dalam menghadapi Jepang adalah A. Soekarno, B. Hatta, C. Sultan Syahrir, D. Ahmad Subarjo, dan E. Muhammad Yamin. Ini sebenarnya jawabannya juga gampang banget. Jadi tokoh yang menggunakan taktik non-kooperasi itu adalah tokoh golongan muda gitu ya. Kalau golongan tua itu cenderung kooperatif. Kooperatif itu apa? Kooperatif itu mau bekerja sama dengan Jepang dan menerima semua kebijakan dari Jepang, itu kooperatif. Sedangkan non-kooperatif itu kebalikannya, berarti dia tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan cenderung menolak kebijakan-kebijakan Jepang. Nah, di sini adalah yang tokoh yang merupakan tokoh pemuda itu adalah yang C ya, Sultan Syahrir. Jawabannya yang C gitu. Gampang ya. Kalau Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin ini golongan tua dan cenderung menggunakan taktik kooperatif gitu.